Halo semuanya, kami mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas kelompok pada mata kuliah Manajemen UMKM dengan dosen pengampu Ibu Rizky Fajar Rahimawati, SMME. Kami dari kelompok 1 terdiri dari 6 anggota yang masing-masing telah bekerja sama dalam memenuhi tugas kali ini. So, langsung saja berikut video presentasi dari kami. Sebelum membahas lebih lanjut, izinkan saya, Siti Nurhaliza, yang akan memperkenalkan seluruh anggota dari kelompok 1, yaitu Reza Herdiana 401190161, Risalatin 401190166, Riza Azza Syafawati 401190168, Septiana Alisa Salsabila 401190179, Siti Nurhaliza 401190188, dan Sukma Laili Surya Puspita Zulfatunisa 401190191. Kami dari kelompok 1 akan membahas tentang review jurnal, manajemen produksi, dan distribusi dalam UMKM. Pertama, judul dari jurnal yang kita review dari kelompok 1 yaitu Strategi Rantai Pasok pada UMKM yang melakukan proses produksi berdasarkan pesanan dan reguler yang ada di Kota Samarinda. Nah, jurnal ini diterbitkan oleh Riset Inosa dan sudah memiliki PISSN dan EISSN. Untuk link bisa diklik di sini ya teman-teman. Nah, volume dan halaman. Volume dari jurnal ini yaitu 1 dengan nomor 2, halaman 19 sampai 26. Tahun terbit jurnal ini yaitu 2019. Reviewer dari artikel ini yaitu dari kelompok 1 yang terdiri dari Reza Herdiana, Risalatin, Riza Azza, Septiana Alisa, Siti Nurhaliza, dan Sukma Laili. Untuk menulis artikel ini yaitu Rina Masita dan Catur Kumala Dewi. Sedangkan tanggal reviewer kita yaitu 11 Oktober 2021. Nah, subjek pada artikel ini pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu UMKM yang ada di Kota Samarinda. Introduction. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini yaitu 1. Untuk menentukan apakah model yang digunakan pada rantai pasok di Kota Samarinda ini sudah sesuai atau belum. Dan kedua, untuk merumuskan apakah strategi rantai pasok ini sudah mampu bersaing atau belum sesama pelaku sejenis usaha. Latar belakang peneliti melakukan penelitian ini yaitu ada banyak sekali UMKM yang ada di Kota Samarinda, ada sekitar 700 UMKM. Nah, UMKM ini masih aktif dan dapat melakukan proses produksi. Namun proses produksi dan distribusinya masih belum jelas. Hal ini dibuktikan karena masih sedikitnya koperasi dan gabungan pengusaha sejenis yang menaungi UMKM tersebut. Sehingga pengusaha bisa membeli bahan baku yang lebih murah dan dapat mendistribusikan dengan rantai pasok yang lebih pendek sehingga lebih efisien. Dan juga latar belakangnya yaitu UMKM di Kota Samarinda masih belum mampu berkembang secara pesat. Hal ini sesuai dengan EWIS yang menyatakan bahwa penghambat berkembangnya UMKM di Kota Samarinda yaitu pertama, minimnya dana sehingga membatasi pengadaan pelatihan. Kedua, SDM belum memadai untuk melakukan kegiatan UMKM. Ketiga, kemampuan teknis produksi dan manajemennya terbatas. Dan yang terakhir yaitu pemasaran yang relatif lebih sulit. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian artikel ini yaitu metode penelitian kualitatif dengan menggunakan metode survei. Metode survei adalah menggambarkan, menjelaskan, dan juga menginterpretasikan suatu fenomena yang terjadi pada suatu objek dan data tersebut bersifat kualitatif. Data kualitatif yaitu data digambarkan dengan kata atau kalimat menurut kategori untuk memperoleh suatu kesimpulan. Sedangkan pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan deskriptif eksploratif. Dalam penelitian
ini terdapat 4 analisis yang digunakan. Yang pertama yaitu tahap pengumpulan data. Data dikumpulkan melalui wawancara, pencatatan, dan juga dokumentasi. Yang kedua yaitu tahap reduksi data inti. Reduksi data inti yaitu proses penggabungan dan penyeragaman segala bentuk data yang diperoleh menjadi satu bentuk tulisan yang kemudian akan dianalisis. Yang ketiga yaitu tahap penyajian data, dan yang terakhir tahap penarikan kesimpulan dan verifikasi data. Untuk rumusan masalah pada penelitian artikel ini ada 2. Yang pertama yaitu bagaimana model rantai pasok yang sesuai UMKM di Samarinda untuk industri pesanan dan juga reguler. Yang kedua, apakah strategi rantai pasok yang diterapkan UMKM di Kota Samarinda untuk industri pesanan dan reguler sudah mampu bersaing dengan pelaku usaha yang sejenis? Jurnal tersebut mengambil sumber penelitian dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Herianto pada tahun 2016, Ibrahim pada tahun 2016, dan juga Putranto pada tahun 2019. Ketiga penelitian tersebut membahas tentang UMKM. Selanjutnya, terdapat 2 proses produksi yang dilakukan oleh pelaku UMKM di Samarinda, yaitu proses produksi secara pesanan dan proses produksi secara reguler. Namun, dari data tersebut dapat dilihat bahwasannya tingkat prosentase terbanyak ada pada proses produksi secara reguler. Selanjutnya, terdapat 4 model rantai pasok yang dilakukan oleh pelaku UMKM di wilayah Samarinda. Yang pertama, produsen kepada konsumen akhir. Yang kedua, produsen mengirim kepada pengecer, yang selanjutnya dikirim kepada konsumen akhir. Selanjutnya yang ketiga, yaitu produsen mengirim melalui agen yang dikirim kepada pengecer, yang selanjutnya dikirim kepada konsumen akhir. Sedangkan yang keempat yaitu produsen melalui distributor mengirim kepada pengecer yang akan dikirim kepada konsumen akhir. Namun, dari data tersebut dapat dilihat bahwasannya model rantai pasok yang kebanyakan dilakukan oleh pelaku UMKM yaitu produsen kepada konsumen akhir sebanyak 54,81%. Strategi manajemen rantai pasok yang digunakan oleh UMKM di Samarinda dalam menentukan supplier yaitu yang pertama, UMKM di Samarinda menggunakan satu pemasok sebanyak 49,39%. Yang kedua, UMKM di Samarinda menggunakan 2 pemasok sebanyak 34,94%. Yang ketiga, UMKM di Samarinda menggunakan 3 pemasok sebanyak 10,23%. Yang keempat, UMKM di Samarinda menggunakan 4 atau sampai dengan 6 pemasok sebanyak 5,41%. 4 model terbesar manajemen rantai pasok atau MRP yang telah digunakan oleh pelaku UMKM di Samarinda ada 4. Yang pertama, manajemen rantai pasok atau MRP model 1. Model 1 pertama di mana UMKM menggunakan satu pemasok, kemudian melakukan proses produksi dengan membuat produk dan langsung menjualnya ke konsumen akhir. Yang kedua, manajemen rantai pasok atau MRP model 2. Model kedua di mana UMKM menggunakan satu pemasok atau lebih, kemudian melakukan proses produksi dengan membuat produk dan menjualnya ke pengecer lalu konsumen akhir. Yang ketiga, manajemen rantai pasok atau MRP model 3. Model ketiga di mana UMKM menggunakan satu pemasok kemudian menjualnya ke konsumen akhir melalui pengecer. Yang keempat, manajemen rantai pasok atau MRP model 4. Model keempat di mana UMKM menggunakan lebih dari satu pemasok kemudian menjualnya ke konsumen melalui pengecer. Conclusion. Yang pertama yaitu kesimpulan penelitian. Strategi yang digunakan merupakan kemampuan rantai pasok yang dapat beroperasi secara efisien. Karena dapat beroperasi secara efisien sehingga harga terjangkau langsung ke konsumen serta memenuhi kemampuan rantai pasok yang dapat beroperasi secara benar sehingga harga terjangkau dan pengiriman tepat waktu. Yang kedua yaitu jawaban rumusan masalah.
Dengan strategi yang diterapkan pada UMKM di Kota Samarinda untuk industri pesanan dan reguler sudah mampu bersaing dengan pelaku usaha sejenis. Karena strategi yang digunakan merupakan kemampuan rantai pasok yang dapat beroperasi secara efisien, sehingga harga terjangkau langsung ke konsumen serta memenuhi kemampuan rantai pasok yang dapat beroperasi secara benar sehingga harga terjangkau dan pengiriman tepat waktu. Yang ketiga, tidak ada masalah yang belum terselesaikan karena berdasarkan rumusan masalah yang ada, semua sudah terjawab dari hasil penelitian yang sudah dilakukan. Menurut kelompok 1, kelemahan artikel ini yaitu ada 3. Yang pertama, penjelasan dalam artikel masih singkat dan sulit dipahami. Contohnya, dalam proses produksi, dalam persentase terbanyak adalah dengan menggunakan proses produksi reguler dengan satu pemasok sebanyak 33,73% dan kedua adalah proses produksi reguler dengan jumlah pemasok sebanyak 2 pemasok sebesar 21,67% dan seterusnya. Ya, di sini yang sulit dipahami tiba-tiba terdapat angka persentase 33,73% dan 21,67%. Nah, angka tersebut tidak terdapat penjelasan dari mana angka tersebut didapat sehingga pembaca akan kebingungan dari mana angka tersebut dihasilkan. Nah, untuk yang kedua yaitu dalam hasil data persentase masih kurang penjelasan serta keterangan terkait hal tersebut. Nah, contohnya saja dalam tabel ke-6 itu terdapat jumlah pemasok. Nah, di situ dalam angka 3, 4, 5, dan 6 itu terdapat strip-strip. Nah, apa yang dimaksud dari strip tersebut tidak dijelaskan, apakah jumlah pemasoknya tidak ada ataupun yang lain. Nah, untuk kelemahan yang terakhir yaitu terdapat kata asing yang masih sulit dipahami bagi pembaca. Contohnya saja seperti repeat order, pengantaran on time, dan zero inventory, supply chain, dan lain-lain. Kelebihan artikel ini ada 2. Yang pertama adalah dalam artikel ini menggunakan berbagai metode sehingga ditemukan data yang akurat. Contohnya saja menggunakan metode penelitian deskriptif, yang mana metode ini ada beberapa tahap. Nah, tahap yang pertama adalah tahap pengumpulan data, yang kedua tahap reduksi data, yang ketiga tahap penyajian data, dilanjutkan dengan penarikan kesimpulan serta verifikasi data. Nah, yang nantinya akan menghasilkan data yang akurat dan patut untuk dimasukkan dalam metode penelitian. Nah, untuk yang kedua yaitu data-data yang dihasilkan sudah lengkap dan akurat. Nah, di sini maksudnya adalah contohnya saja terdapat tabel-tabel yang mana itu menunjukkan data itu asli dan diteliti dengan benar sesuai dengan tahapan-tahapan. Referensi penelitian yang up to date. Nah, berdasarkan hasil diskusi kelompok 1 memiliki pendapat bahwa data yang digunakan oleh penulis artikel ini dalam melakukan penelitian merupakan referensi yang up to date karena peneliti melakukan penelitian pada tahun 2019 dan sumber-sumber yang digunakan oleh si peneliti adalah 5 tahun terakhir yang dilakukan peneliti yang sebelumnya. Contohnya saja seperti Herianto dan Ibrahim yang melakukan penelitian pada tahun 2016, Putranto dan kawan-kawan pada tahun 2019, dan selain itu peneliti juga melihat data dari sumber yang akurat yaitu data dari BPS atau Badan Pusat Statistik tahun 2016. Dan pembahasan yang terakhir yaitu mengenai saran untuk artikel ini. Nah, saran untuk artikel ini yang pertama, sebaiknya dalam penjelasan materi artikel lebih mendalam lagi agar dapat dipahami oleh pembaca atau preview. Karena dengan penjelasan materi yang lebih mendalam, maka akan memudahkan pembaca dalam memahaminya. Kemudian untuk yang kedua yaitu dalam penjelasan data presentase sebaiknya dilakukan lebih detail agar pembaca mengetahui terhadap presentase yang telah dihasilkan oleh si peneliti tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.